Jika Abu Jahal adalah panglima perang, maka Al-Walid bin Al-Mughirah adalah intelektual Quraisy. Ia adalah pemimpin Bani Makhzum, klan yang sama dengan Abu Jahal, dan ayah dari kesatria besar Khalid bin Walid. Di Makkah, ia dijuluki Al-Wahid, yang tiada bandingnya, karena kekayaannya yang melimpah dan keahliannya dalam menilai sastra Arab. Bagi Al-Walid, martabat dan status sosial adalah segalanya. Ia adalah sosok yang menentukan standar keren atau tidaknya sebuah puisi di Makkah. Ketika Islam datang, Al-Walid berada dalam dilema besar. Sebagai pakar bahasa, ia tahu bahwa bahasa Al-Quran bukanlah sihir, bukan puisi, dan bukan pula perkataan dukun. Itu adalah sesuatu yang melampaui kemampuan manusia. Suatu ketika, Al-Walid mendengar Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Mu'min. Ia terpaku dan gemetar. Ia pulang menemui kaumnya dan berkata jujur, "Demi Allah, aku baru saja mendengar perkataan yang bukan puisi, bukan sihir, dan bukan pula mantra dukun. Perkataan itu memiliki kemanisan, memiliki keindahan, bagian atasnya berbuah, dan bagian bawahnya memberikan kesuburan. Itu bukanlah perkataan manusia." Mendengar hal itu, Abu Jahal panik. Ia tahu jika Al-Walid masuk Islam, maka seluruh intelektual Makkah akan mengikutinya. Abu Jahal mendatangi Al-Walid dan berkata, "Wahai paman, kaummu sedang mengumpulkan harta untukmu." "Untuk apa? Bukankah aku yang paling kaya di sini?" Abu Jahal berkata, "Mereka ingin memberikannya padamu karena mereka melihatmu mendekati Muhammad untuk mendapatkan makanannya. Mereka malu melihat pemimpin mereka seolah mengemis pada Muhammad." Hati Al-Walid terbakar, harga dirinya terusik. Ia tidak ingin dianggap lemah atau pengikut keponakan yatim dari Bani Hashim. Ia pun bertanya, "Lalu apa yang harus kukatakan pada kaumku agar mereka puas?" Abu Jahal menjawab, "Katakanlah bahwa itu adalah sihir." Demi menjaga kursi kekuasaannya, Al-Walid akhirnya berdusta. Ia berdiri di depan publik dan berkata bahwa Al-Quran hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Inilah kejahatan terbesar Al-Walid. Ia melawan hati nuraninya sendiri dan memberikan legitimasi bagi kaum musyrik lainnya untuk menolak Islam dengan alasan intelektual. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada Al-Walid karena ia telah mengenal kebenaran namun membuangnya demi pujian manusia. Kisahnya diabadikan dalam surah Al-Muddathir ayat 11-26. "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan." Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Al-Walid berpikir, merenung, lalu bermuka masam, hingga akhirnya berpaling dengan sombong. Allah mengancamnya dengan neraka sakar, tempat yang tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkan apapun. Al-Walid bin Al-Mughirah meninggal dunia tidak lama setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ia meninggal dalam keadaan tidak beriman, membawa beban kesombongan yang luar biasa. Hartanya yang melimpah dan anak-anaknya yang banyak
yang dulu ia bangga-banggakan sebagai bukti cinta Tuhan padanya, tidak memberinya manfaat sedikit pun di hadapan takdir. Lagi-lagi, sejarah menunjukkan ironi yang indah. Dari darah sang pembenci Al-Walid, lahirlah Khalid bin Walid. Meskipun ayahnya adalah musuh besar Islam, Khalid akhirnya memeluk Islam dan dijuluki oleh Nabi sebagai Saifullah Al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Khalid memimpin penaklukan-penaklukan besar yang membawa cahaya Islam hingga ke tanah Romawi dan Persia. Selain Khalid, putranya yang lain, Al-Walid bin Al-Walid, juga masuk Islam lebih dulu dan menjadi salah satu sahabat yang setia. Hal ini menunjukkan bahwa sekeras apapun seorang ayah membenci Islam, jika Allah berkehendak, anak-anaknya justru akan menjadi pilar terkuat bagi agama ini.